Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih yang sudah like, dan kepada Tuan dan Nona yang belum, bantu Mimin untuk tekan tombol like. Semoga kalian sehat selalu, amin. Lanjut. Bab 1561 sampai bab 1565. Gu Qiuyi mendengar suara ibunya di luar pintu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Bu, saya melepas riasan dan mengganti pakaian. Apakah kamu saya, Lin?" Wan Qiu buru-buru menjawab, "Bu, kamu adalah aku." Gu Qiuyi berkata kepada Chen Duoduo, "Duoduo, pergi dan bukakan pintu untuk ibuku." "Oke." Chen Duoduo setuju dan segera membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Lin Wan Qiu memandang Chen Duoduo dan berkata sambil tersenyum, "Duoduo, aku telah bekerja keras untukmu selama ini." Chen Duoduo melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Bibi Lin, ini pekerjaanku, itu tidak sulit sama sekali." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan wajah penuh keterkejutan, "Bibi Lin, mengapa kamu terlihat jauh lebih muda hari ini? Apakah kamu punya rahasia kecantikan yang bisa kamu ajarkan padaku? Aku merasa bahwa jika saya tidak mengendalikan diri, dalam 2 tahun, saya mungkin terlihat lebih tua dari Anda." Lin Wan Qiu berkata sambil tersenyum, "Bibi memiliki beberapa produk perawatan kulit yang relatif khusus, dan efeknya sangat bagus. Saya telah menggunakannya. Saya akan menunggu sampai saya kembali. Karena Anda berada di Yanjing, saya akan meminta seseorang memberi Anda 1 set. Atau Anda dapat datang langsung untuk mengambilnya di rumah." Lin Wan Qiu tahu bahwa tentu saja dia tidak bisa beritahu Chen Duoduo tentang pil peremajaan. Terlebih lagi, meskipun dia memberitahunya, akan sulit baginya untuk mendapatkannya, dan itu akan menimbulkan masalah bagi Ye Chen, jadi dia menggunakan produk perawatan kulit untuk menutupinya. Chen Duoduo selalu memiliki hubungan dekat dengan Gu Qiuyi, jadi dia juga sangat akrab dengan Lin Wan Qiu. Setelah mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya akan berterima kasih sebelumnya, Bibi Lin." Lin Wan Qiu berkata sambil tersenyum, "Apalagi yang bisa kamu dan Bibi miliki? Kamu sopan, Bibi. Perawatan kulitmu akan menyediakan produk perawatan kulit mulai sekarang, dan aku akan meminta sopir rombongan untuk mengirimkannya kepadamu secara teratur mulai sekarang." Chen Duoduo tersanjung, tetapi juga berkata dengan rasa takut, "Bibi Lin, kamu tidak perlu seperti ini. Ini merepotkan. Jika berfungsi dengan baik, saya bisa membelinya sendiri di masa depan." Lin Wan Qiu tersenyum dan berkata, "Kamu dan Bibi masih begitu terasing. Masalah ini sudah diselesaikan. Jika kamu lalai lagi, kamu akan memperlakukan Bibi sebagai orang luar." Chen ketika Duo-Duo mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih Bibi Lin, kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan." Lin Wan Qiu mengangguk, lalu berkata kepada Gu Qiuyi, "Pengasuh, ayahmu dan aku akan pergi ke bandara. Ayahmu mengira kamu telah bekerja terlalu keras hari ini, jadi izinkan aku memberitahumu untuk beristirahat dengan baik di hotel malam ini dan jangan sampai larut malam. Ikutlah dengan kami lagi." "Tidak, Bu." Gu Qiuyi buru-buru berkata, "Aku akan melepas riasanku dan kembali bersamamu. Aku tidak lelah sama sekali sekarang dan jangan tidak perlu banyak istirahat. Lagi pula, aku tinggal di suatu malam tidak ada artinya. Sebaiknya aku kembali bersamamu, lalu aku bisa tidur nyenyak di rumah." Lin Wan Qiu mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, dan bertanya dengan lembut, "Kamu sangat bagus di konsermu hari ini. Kamu sudah mengaku dengan penuh kasih sayang. Tidakkah kamu ingin melihat reaksi Chener secara langsung? Jika kamu menginap 1 malam lagi, mungkin kamu bisa bertemu Chener besok." "Tidak, tidak." Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum. "Untuk membuat keributan seperti itu, aku tidak menyapa saudara Ye Chen sebelumnya. Aku khawatir aku akan menakuti saudara Ye Chen. Jadi sebaiknya aku kembali dulu dan menemuinya lagi perlahan-lahan." Lin Wan Qiu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum. "Kamu gadis, kamu sangat berani melakukan hal-hal yang menggemparkan dunia. Apakah kamu takut tidak akan tahu bagaimana menghadapi Chener setelah kamu melakukannya?" Gu Qiuyi berkata dengan lembut,
Oh ibu. Ibu tahu aku sebenarnya berkulit paling tipis. Aku sangat gugup melakukan ini hari ini. Ya Tuhan, punggungku masih dipenuhi keringat. Hal terakhir yang ingin aku lihat saat ini adalah saudara Ye Chen. Biarkan aku pulang untuk menghindari pusat perhatian. Anak ini, Lin Wanqiu berkata sambil tersenyum tak berdaya. Tidak apa-apa, baiklah, luangkan waktu untuk melepas riasanmu dan berganti menjadi lebih banyak pakaian yang nyaman. Aku akan memberitahu ayahmu dan kami akan menunggumu sebentar. Terima kasih, Bu. Gu Qiuyi tersenyum bahagia dan mencium wajah Lin Wanqiu. 10 menit kemudian, Gu Qiuyi, yang telah berganti pakaian sehari-hari, masuk ke mobil bersama orang tuanya dan menuju ke bandara. Sepanjang perjalanan, Gu Qiuyi terus mengobrol dengan ibunya Lin Wanqiu. Sebagai seorang wanita, Lin Wanqiu memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya yang ingin dia tanyakan padanya. Namun pertanyaan pertamanya adalah, Nani, kapan kamu memesan gaun pengantin yang kamu kenakan malam ini di belakang kami? Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, Bu, apakah kamu kenal Vera Wang? Iya. Lin Wanqiu mengangguk, bukankah itu merek independen dari desainer Tiongkok Wang Weiwei? Ini memang sangat populer di Eropa dan dunia. Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan mantan Presiden Amerika Serikat Putri Clinton dan Bush semuanya mengenakan gaun pengantin rancangannya saat mereka menikah. Apakah Anda juga memesan gaun pengantin darinya? Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum. Dia telah mengumumkan beberapa tahun yang lalu bahwa dia akan menarik diri dari pernikahan tersebut dan tidak akan lagi memberikannya secara pribadi. Orang lain yang membuat gaun pengantin tersebut. Tetapi saya mengundangnya dari Amerika Serikat beberapa bulan yang lalu untuk mengukur saya, dan kemudian dia melakukan pengukuran kembali ke Amerika Serikat dan membuatkannya untuk saya secara langsung. Lin Wanqiu tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu sangat perhatian. Dia sudah cukup tua, dan keluarganya sudah menyerah, dan dia bahkan akan kembali untuk membantumu membuat gaun pengantinmu. Gu Qiuyi berkata dengan serius, Bu, sejujurnya, saya tidak bisa mempekerjakannya. Meskipun asetnya tidak sebaik milik keluarga besar terkemuka, dia berteman dengan semua orang. Dalam kehidupan sehari-harinya, dia adalah orang yang sangat berkuasa. Banyak keluarga kaya dan eksekutif terkemuka di Amerika Serikat memintanya untuk mendesain gaun pengantin. Semua wanita terkenal di Tiongkok juga mengantri untuk menemukannya. Namun meski begitu, tidak ada yang bisa mengundangnya untuk keluar secara langsung dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi maaf, meskipun orang-orang dari keluarga Su dan keluarga Ye datang mencarinya, dia tidak bisa keluar secara langsung. Setelah mengatakan itu, Gu Qiuyi berhenti sebentar, lalu berkata, alasan mengapa dia bersedia datang ke China secara langsung untuk membantu saya mengukur ukuran saya kali ini adalah alasan utama membuat gaun pengantin adalah karena dia tahu bahwa saya calon menantu perempuan yang telah lama diidentifikasi oleh Bibi An. Lin Wanqiu bertanya dengan heran, Anda mengatakan bahwa Wang Weiwei datang ke sini karena wajah Ibu Chen? Iya. Gu Qiuyi berkata, saya awalnya hanya membayar deposit untuk mereknya dan meminta desainernya merancang gaun pertunangan kelas atas untukku. Tapi aku tidak menyangka dia datang sendiri. Sebenarnya, aku juga kaget saat itu. Aku tidak mengerti mengapa dia datang ke sini secara langsung, dan setelah bertanya padanya, aku mengetahui bahwa dia telah berteman baik dengan Bibi An dan Ibu Bibi An selama bertahun-tahun, apalagi ketika Kakak Marvin dan Bibi An kembali ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kerabat ketika mereka masih muda. Dia juga telah bertemu saudara laki-laki Ye Chen dan mengetahui hubungan antara keluarga kami dan keluarga Bibi An. Lin Wanqiu berkata dengan penuh emosi, Wang Weiwei pasti berusia 70-an, dan dia setidaknya 20 tahun lebih tua dari Kakak An. Aku tidak menyangka kalau Kakak An dan aku masih berteman. Gu Qiuyi berkata, mungkin kita bertemu melalui Ibu Bibi An. Kemudian, Gu Qiuyi berkata, tetapi menurut dia, Bibi An telah banyak membantunya sebelumnya, dan nada suaranya sepertinya cukup berterima kasih. Lin Wanqiu mengangguk, Bibi An Anda telah membantu terlalu banyak orang. Di lembah Silikon saja, lebih dari separuh perusahaan besar telah menerima investasi dari Bibi An Anda. Gu Qiuyi bersenandung dan melanjutkan,
Itu sebabnya dia begitu Yuan Ze datang untuk membantu saya mengukur ukurannya, lalu kembali membantu saya membuat gaun pengantin selama beberapa bulan. Setelah menyelesaikannya beberapa waktu yang lalu, dia secara pribadi membawakan gaun pengantin itu kepada saya untuk dicoba dan langsung melakukan penyesuaian yang bagus. Setelah mengerjakannya lama, langkah terakhir saya tidak mau menerima uang, mengatakan bahwa saya adalah menantu Bibi An, sama seperti menantu perempuannya sendiri, Gu Yanzong. Di samping terdiam, lalu tiba-tiba bertanya pada Gu Qiuyi dengan sangat serius, "Nani, kamu tidak mentraktir Chener, ceritakan padanya tentang situasinya." "Tidak," Gu Qiuyi berkata, "dia hanya menyebutkan hubungannya dengan keluarga Bibi An, tapi dia tidak pernah bertanya padaku tentang saudara laki-lakinya, Ye Chen." Gu Yanzong tiba-tiba teringat sesuatu, menepuk pahanya dan berkata tanpa berpikir, "Oh, tidak, kami melupakan sesuatu yang penting." Hati Gu Qiuyi menegang dan dia dengan cepat bertanya, "Ayah, apa yang penting?" Gu Yanzong berseru keluar, "Kamu berada di konser hari ini. Keributannya sangat besar. Jika keluarga An melihatnya, mereka akan tahu bahwa Chener masih hidup, dan mereka akan tahu bahwa kami telah menemukannya." Ketika Gu Qiuyi mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup dan berseru, "Ayah, aku pasti telah menyebabkan masalah bagi saudara Ye Chen, kan?" Lin Wanqiu berkata saat ini, "Saya pikir keluarga An tahu itu Chener masih hidup. Itu seharusnya bukan hal yang buruk. Kakek dan nenek Chener masih hidup, dan merekalah yang membuat keputusan tentang keluarga An. Jika mereka tahu bahwa Chener masih hidup, mereka hanya akan bahagia dan tidak akan pernah menimbulkan ancaman apapun bagi Chener. Mungkin mereka dan Chener setelah saling mengenal, itu akan membawa lebih banyak sumber daya dan peluang bagi Chener." Setelah mengatakan itu, Lin Wanqiu menambahkan, "Mundur selangkah. Meskipun keluarga An tidak memiliki perasaan terhadap Chener, bagaimanapun juga, ada darah dan ikatan keluarga. Jadi paling banyak meskipun mereka tidak mengganggu satu sama lain, mereka pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menyusahkan Chener." Gu Yanzong berpikir sejenak, menghela napas lega, mengangguk dan berkata, "Itu benar. Ancaman nyata Chener adalah keluarga Su. Tetapi keluarga Su sekarang jelas dia bukan lagi miliknya Cocok." Lin Wanqiu bertanya dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu katakan padaku, jika pembunuh yang membunuh saudara Ye dan saudari An tahu bahwa Chener masih hidup, apakah dia akan menyerangnya?" Gu Yanzong menggelengkan kepalanya, "Mungkin tidak. Jika mereka menginginkan nyawa Chener, mereka akan membunuh Chener bersama-sama di Jinling saat itu. Lagi pula, bahkan saudara Ye tidak dapat menyingkirkan tangan beracun mereka. Jika mereka ingin membunuh Chener, bagaimana mungkin selamat?" Lin Wanqiu mengangguk sedikit, sementara Gu Qiuyi di samping menghela napas lega. Dia menyentuh hatinya dan berkata dengan sangat ketakutan, "Saya benar-benar khawatir akan menyebabkan masalah pada saudara Ye Chen. Lagi pula, aku tidak memberitahunya tentang masalah ini sebelumnya. Diskusikan." Gu Yanzong tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, tidak apa-apa. Satu-satunya orang yang mengetahui pertunanganmu adalah keluarga Ye, keluarga An, dan keluarga-keluarga Yanjing. Bahkan jika Anda tidak mengatakan ini di konser, keluarga Ye juga kami sudah lama mengetahui tentang Chener, dan Su Ziyu serta Du Haiking dari keluarga Su pasti sudah mengetahuinya juga. Adapun 2 atau 3 keluarga yang tersisa, bahkan jika mereka mengetahuinya sekarang, itu bukan masalah besar, ya, Lin." Wan Qiuhe membuka mulutnya dan berkata, "Bahkan jika mereka tahu bahwa Chener masih hidup, mereka juga tahu siapa Chener, jadi tidak akan berdampak apapun." "Itu bagus." Gu Qiuyi menghela nafas, "Baru saja ayah tiba-tiba mengatakan sesuatu yang buruk. Kupikir aku dalam masalah besar." Lin Wanqiu menyentuh tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan memiliki beban psikologis yang besar. Ini mungkin bukan hal yang baik." Setelah itu, dia menambahkan, "Sejak Wang Weiwei dan Bibi An Anda, serta Chen Ers kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan nenek. Jadi ketika Anda melakukan tur di Amerika Serikat di masa depan, Anda dapat mengambil inisiatif untuk mengunjunginya. Jika dia tahu tentang konser Anda hari ini, dia pasti akan tahu bahwa kami telah menemukannya Chener, dan mungkin dia akan menceritakan masalah ini padanya. Nenek Chener memberitahuku bahwa ketika kamu mengunjungi Wang Weiwei lagi,
Kamu mungkin bisa bertemu dengan keluarga An. Temui keluarga An. Gu Qiuyi bertanya buru. Buru, jika saudara Ye Chen tahu, apakah dia akan melahirkan saya? Apakah kamu marah? Lin Wanqiu berkata dengan serius. Jadi, kamu harus berhati-hati, saat kamu pergi ke Amerika, kamu hanya bisa berinisiatif mengunjungi Wang Weiwei. Mengenai apakah keluarga An akan menemuimu, itu tergantung pada apakah Wang Weiwei akan menyampaikan informasi ini. Jika Wang Weiwei menyampaikan masalah ini, dan ketika keluarga An melihatmu, itu karena mereka berinisiatif untuk menemuimu, bukan kamu yang berinisiatif untuk menemui mereka. Gu Qiuyi bertanya dengan bingung, tetapi mengapa saya harus pergi menemui keluarga An? Lin Wanqiu berkata, tentu saja, saya akan membantu Chener untuk terhubung dengan Anjia. Jika Chener bisa mendapatkan bantuan dari Anjia, perkembangannya di masa depan akan sangat terbantu, sehingga mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika Chener memiliki temperamen buruk dan tidak mau berhubungan langsung dengan Anjia, Andalah yang akan terhubung dengannya. Anjia, ini bisa dianggap membantu Chener dan keluarga An membangun ikatan. Ini hanya baik untuk Chener dan tidak ada salahnya. Gu Yanzong di samping berkata dengan sangat setuju. Nani, ibumu benar meskipun Chener dan keluarga An hubungan darahnya ada, namun mereka belum banyak berhubungan. Selain itu, ibu Chener telah meninggal dunia, dan keluarga An serta Chener telah diasingkan selama bertahun-tahun. Jika mereka ingin saling mengenal lagi di masa depan, mereka benar-benar membutuhkan ikatan, dan kamu, tentu saja dia adalah kandidat terbaik untuk ikatan itu. Dan kali ini Wang Weiwei datang untuk membuatkanmu gaun pengantin demi kepentingan sebuah keluarga. Ini sendiri adalah kesempatan yang sangat bagus untuk sebuah terobosan. Kali ini Anda pergi ke Amerika Serikat dan mengunjungi Wang Weiwei. Weiwei, semuanya akan terjadi secara alami. Gu Qiuyi mengangguk. Dengan kesadaran tiba-tiba dan berkata dengan tergesa-gesa, baiklah ayah, aku mengerti. Saat ini, Ye Chen dan istrinya Xiao Churan telah kembali ke rumah. Karena Xiao Churan masih tidak dapat menerima bahwa Gu Qiuyi akan tiba-tiba keluar dari dunia musik secara permanen, dia terus memegang ponselnya saat berpartisipasi dalam aktivitas baru paling populer di Weibo. Ribuan penggemar menandatangani petisi yang meminta Gu Qiuyi untuk tetap berada di dunia hiburan, industri. Saat dia sibuk memeriksa teleponnya untuk meminta bantuan, Ye Chen datang ke halaman sendirian dan menelepon Gu Yanzong. Dia tahu bahwa Gu Yanzong akan meninggalkan Jinling dan kembali ke Yanjing malam ini, tetapi di konser tadi, karena istrinya ada di sana dan ada terlalu banyak orang, dia tidak berkomunikasi dengan Gu Yanzong, jadi dia segera meneleponnya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Terbaik dia dan Lin Wanqiu memiliki perjalanan yang mulus. Ketika panggilan tersambung, Gu Yanzong berkata sambil tersenyum, Chener, apakah kamu di rumah? Ye Chen buru-buru berkata, ya, Paman Gu, saya sudah di rumah. Di mana kamu dan Bibi Lin? Apakah kamu sudah pergi ke bandara? Ya, Gu Yanzong berkata sambil tersenyum, kami sudah dalam perjalanan, dan putriku harus kembali bersama kami malam ini. Jadi kami akan pergi bersama sebagai satu keluarga. Hah, kamu Chen bertanya dengan heran, putriku juga ingin kembali bersama kami malam ini. Pergi, dia sangat lelah setelah menyelesaikan konser, mengapa dia tidak beristirahat selama 1 malam sebelum kembali? Gu Yanzong tersenyum dan berkata, Bibi Lin dan aku juga menasihatinya dengan cara yang sama. Tetapi anak ini bersikeras untuk kembali bersama kami. Bahkan di sini, tidak ada yang terjadi, kamu dapat beristirahat dengan baik ketika kamu kembali. Ye Chen merasa sedikit kosong di hatinya dan berkata tak berdaya, baiklah kalau begitu, beritahu dia dan kirimi saya pesan WeChat setelah Anda mendarat, oke. Gu Yanzong berkata, Chener, ini sudah larut, kamu harus tidur lebih awal. Ye Chen berkata dengan malu, Paman Gu, aku benar-benar minta maaf, kamu dan Bibi Lin datang sejauh ini hari ini, dan aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak bisa pergi ke bandara untuk mengantarmu ketika kamu pergi. Gu Yanzong tersenyum santai. Tidak apa-apa, kita semua adalah satu keluarga. Tidak perlu bersikap sopan, dan dalam waktu kurang dari sebulan, kamu akan datang ke Yanjing untuk menghadiri upacara peringatan keluarga Ye. Sudah waktunya untuk upacara akbar.
dan kamu akan melakukannya. Kalau begitu, tinggallah di rumah pamanku, dan kita akan minum bersama lagi. Oke. Ye Chen setuju tanpa ragu-ragu dan kembali untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Ini adalah sesuatu yang dia janjikan kepada kakeknya sebelumnya. Karena dia telah berjanji kepada orang lain, dia harus memenuhi janjinya. Namun, Ye Chen tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Ye. Jadi dia awalnya tidak berencana untuk tinggal di keluarga Ye. Jika tidak, dia bisa melihat bibinya Ye Changmin setiap kali dia menundukkan kepala dan mengangkat kepalanya. Dia tidak hanya akan merasa buruk, tetapi dia juga akan merasa buruk tentang dirinya sendiri. Tentu akan jauh lebih nyaman jika Anda tinggal di rumah Gu Yanzong saat itu. Ketika Gu Yanzong melihat Ye Chen setuju, dia segera berkata dengan sangat gembira, "Kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Sebelum kamu berangkat ke Yanjing, beritahu pamanmu terlebih dahulu." Gu Qiuyi pergi, yang membuat Ye Chen merasa sedikit kesepian. Halamannya sunyi saat ini, dan cuacanya masih sedikit dingin. Menatap langit yang diterangi cahaya bulan dengan sedikit bintang, Ye Chen merasa lebih sedih. Dia tidak pernah menyangka konser Gu Qiuyi akan berakhir seperti ini. Melihat kembali foto-foto lama dari konser tersebut, Ye Chen merasa lebih terharu dan malu jauh di dalam hatinya. Meskipun saya telah menjalani kehidupan yang sulit dalam beberapa tahun terakhir, di panti asuhan, dengan perlindungan rahasia Tang Sihai, saya sebenarnya dianggap tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, tetapi kondisi materi sedikit lebih sulit. Namun dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa selama bertahun-tahun dia menanggung kesulitan, seluruh keluarga Gu Qiuyi berusaha sekuat tenaga untuk menemukan keberadaannya. Kasih sayang ini saja sangat menyentuh hatinya sehingga dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Belum lagi Gu Qiuyi telah mematuhi pertunangannya dengannya selama bertahun-tahun dan telah menunggu sepenuh hati atas kasih sayangnya selama hampir 20 tahun. Oleh karena itu, bagaimana membalas kebaikan ketiga anggota keluarga Gu telah menjadi simpul yang tak terpecahkan di hati Ye Chen. Alasan kenapa dia tidak bisa menyelesaikannya adalah karena dia tidak bisa memikirkan cara yang baik. Bagaimanapun, ada Xiao Churan yang telah menikah dengannya selama 4 tahun dan tidak akan pernah meninggalkannya. Tepat ketika Ye Chen menghela nafas dalam hatinya, Xiao Churan keluar dari villa dengan mengenakan pakaian katun dan memegang jaket milik Ye Chen di tangannya. Dia datang ke sisi Ye Chen, dengan lembut meletakkan jaketnya di bahunya, dan berkata, "Suamiku, mengapa kamu lari keluar dan berdiri di sana seperti itu? Malam ini cukup dingin." Ye Chen tersenyum, berkata, "Kamarnya adalah agak pengap, aku ingin keluar untuk mencari udara segar." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Bagaimana kalau kita menghentikan pemanas lantai di rumah kita? Ini sudah pertengahan Maret, tidak perlu menyalakan pemanas, ya?" Ye Chen berkata, "Biarkan saja, lebih mudah masuk angin di musim ini, jauh lebih baik jika pemanas di dalam ruangan menyala." Xiao Churan tidak memaksa lagi, tetapi menatap Ye Chen dan bertanya dengan prihatin, "Suamiku, kenapa aku merasa kamu sedang memikirkan sesuatu? Apakah kamu ada masalah?" "Tidak," Ye Chen berkata bertentangan dengan keinginannya. "Sebelum dan sesudah festival Qingming, saya melakukan perjalanan bisnis ke Yanjing untuk memeriksa Feng Shui. Sebuah keluarga kaya ingin meminta saya membantu memeriksa Feng Shui kuburan leluhur. Tapi sepertinya agak rumit. Aku berpikir bagaimana kita harus menghadapinya." Alasan mengapa Ye Chen mengatakan ini adalah karena di satu sisi dia tidak ingin Xiao Churan terlalu banyak berpikir, dan di sisi lain dia hanya ingin memberinya vaksinasi terlebih dahulu dan menceritakan tentang perjalanannya ke Yanjing sebelum festival Qingming. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Chen tidak merasa berpuas diri karena dia membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan sebuah alasan. Sebaliknya, dia merasakan sedikit kesedihan di hatinya, sejak Tang Sihai muncul kembali, sejak dia mendapatkan Jiuxuan kitab suci surgawi. Hubungan antara dia dan Xiao Churan seiring berjalannya waktu, dia dipenuhi dengan semakin banyak kebohongan. Meskipun banyak dari kebohongan ini berasal dari niat baik, sifat kebohongan tidak dapat disembunyikan. Saat ini, Xiao Churan mendengar bahwa Ye Chen akan pergi ke pemandangan malam untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain lagi. Tidak ada keraguan di hati saya hanya bertanya kepadanya, "Suamiku,
mengapa kamu mengambil pekerjaan Feng Shui lagi? Iya. Ye Chen berkata dengan santai, uangnya cukup besar, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Berkata, Ye Chen takut Xiao Churan akan mengulangi nada lama yang sama. Jadi dia segera menambahkan, dan istriku, kamu juga harus tahu bahwa orang-orang kaya ini memiliki lingkarannya sendiri. Jika kamu menyinggung orang-orang di lingkaran ini, kemungkinan besar dia akan dihadang oleh lingkaran ini, atau bahkan diincar oleh lingkaran ini, sehingga suami saya saat ini dalam posisi yang sulit, dan tidak mungkin menghentikan semua bisnis di bidang ini. Xiao Churan awalnya ingin mengulangi lagu lama yang sama. Menurut idenya, selama perusahaannya secara bertahap melihat peningkatan, Ye Chen secara bertahap dapat mengurangi urusan melihat Feng Shui dan menghindari menyentuh aspek ini sebanyak mungkin. Tapi, sekarang setelah mendengar apa yang Ye Chen katakan, dia membuang retorikanya dan berkata tanpa daya, suamiku, kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Ye Chen tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, jangan khawatir, istriku, aku akan melakukannya. Xiao Churan tersenyum bahagia dan berkata, ini sudah larut, kembali ke kamarmu dan cepat tidur. Oke, larut malam, ketika Ye Chen dan Xiao Churan sedang tidur berpelukan, seorang wanita berjalan keluar dengan tenang di halaman besar villa keluarga Song. Saat itu sudah jam 12:30 pagi, namun Nanako itu belum juga tidur, malah datang ke halaman sendirian, mencari tempat kering, duduk bersila di halaman dan menatap bintang. Konser Gu Qiuyi sangat mengejutkannya, dan ada banyak detail yang belum dia pulihkan. Di konser tersebut, dia melihat kegilaan dan keberanian idolanya Gu Qiuyi untuk pertama kalinya. Pada saat itu, dia semakin mengagumi Gu Qiuyi. Setelah konser, dia memikirkan masalah ini berulang kali, dan dia selalu memiliki intuisi bahwa orang yang mengaku Gu Qiuyi di tempat kejadian adalah Ye Chen, yang telah lama dia cintai. Namun, dia tidak bisa memikirkan petunjuk jelas untuk mendukung intuisinya. Dia mengetahui beberapa latar belakang Ye Chen, tetapi informasi spesifiknya tidak terlalu rinci. Dia hanya tahu bahwa Ye Chen telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil, tumbuh di Institut Kesejahteraan Jinling, dan kemudian menikah dengan Jinling Xiao. Keluarga, pengalaman hidup ini tampak sangat biasa, bahkan dengan sedikit tragedi simpatik. Namun, dia juga tidak tahu bagaimana Ye Chen tumbuh dari menantu laki-laki menjadi ahli daun naga sejati yang dihormati oleh semua orang di Jinling. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Ye Chen bisa begitu kuat dan bahkan mendapatkan peremajaan. Pil bisa disebut obat ajaib yang menentang surga. Yang satu adalah menantu dari keluarga Xiao, dan yang lainnya adalah naga sungguhan di dunia. Kedua gambar ini sangat berbeda dari hari ke hari sehingga Ito Nanako bingung untuk beberapa saat, dan dia benar-benar tidak dapat memikirkannya, hubungan di antara mereka. Tepat ketika dia bingung, Song Wanting berjalan ke halaman, perlahan mendatanginya, dan bertanya sambil tersenyum, Nanako, kenapa kamu masih bangun sampai larut malam, Ito? Nanako kembali menatapnya dan berkata sambil tersenyum, bisakah tidak tidur? Kamu di mana, Kak Wanting? Song Wanting mengangkat bahunya dan balas tersenyum, aku juga, Nanako. Ito tersenyum penuh arti dan menghela nafas, Kak Wanting tidak bisa tidur. Itu pasti karena Ye Chen Jun. Wanting Song sedikit terkejut, lalu tersenyum penuh emosi, oh, sepertinya penyebab insomnia kita sama. Nanako Ito mengangguk dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, aku bertanya-tanya apakah pangeran tampan yang diakui Gu Qiuyi di konser malam ini mungkin adalah Ye Chen Jun. Mata Song Wanting melebar dan dia berseru, aku persis seperti yang kamu pikirkan. Meskipun tidak ada bukti dan saya tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun, saya telah meragukan masalah ini. Ito Nanako tidak menyangka Song Wanting akan pergi bersamanya, dan buru-buru berkata, Sister Wanting, kamu telah tinggal di Jinling, dan kamu sudah mengenal Ye Chen Jun sejak dini. Bisakah kamu memberitahuku seperti apa masa lalu Ye Chen Jun? Mendengar pertanyaan Ito Nanako, Song Wanting berkata dengan serius, sebenarnya saya hanya tahu sedikit tentang masa lalu Tuan Ye. Pertama kali saya bertemu dengannya adalah di toko barang antik di rumah kami tahun lalu. Saat itu, Tuan Ye di Jinling tidak terkenal. Dia hanyalah menantu dengan status keluarga rendah. Pada titik ini,
Song Wanting mengubah topik dan berkata, namun, Tuan Ye masih muda. Tetapi dia telah menguasai keterampilan restorasi antik yang telah lama hilang. Ini itu benar-benar mengejutkanku. Saat itu, aku merasa pria ini pasti punya cerita yang tidak diketahui. Nanako Ito mengangguk. Ada banyak hal mengejutkan tentang Ye Chen-jun. Tapi yang paling ingin aku ketahui adalah masa kecil Ye Chen-jun. Misalnya, dari mana asalnya dan bagaimana ia bisa menjadi yatim piatu? Apakah ia ditelantarkan oleh orang tuanya setelah lahir? Ataukah ia dilahirkan tanpa orang tuanya? Atau ia kehilangan orang tuanya pada suatu waktu tertentu, sehingga ia menjadi yatim piatu? Wanting Song mengerutkan kening dan berpikir lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu. Nanako Ito menganalisis lagi, Sister Wanting. Lihat, Gu Qiuyi mengatakan itu kekasih masa kecilnya adalah ketika dia berumur 5 atau 6 tahun. Menurut usia orang yang merawat Qiuyi dan usia Ye Chen-jun, Ye Chen-jun seharusnya berusia 7 atau 8 tahun pada saat itu, dan Gu Qiuyi berasal dari Yanjing, jadi ada logika dialektis yang sangat sederhana. Jika Ye Chen-jun lahir dan besar jika dia berasal dari Jinling, maka dia tidak mungkin berinteraksi dengan Gu Qiuyi ketika dia masih muda. Jadi tentu saja dia bukan Pangeran Gu Qiuyi menawan. Ini membuktikan bahwa intuisi kita salah. Tapi, logika yang sama, jika Ye Chen-jun tidak dilahirkan dan dibesarkan di Jinling Man, maka kemungkinan masalah ini meningkat pesat. Jika Ye Chen-jun benar-benar pangeran tampan Gu Qiuyi, itu membuktikan bahwa Ye Chen-jun seharusnya berasal dari Yanjing ketika dia masih kecil, dan dia seharusnya berusia sekitar 7 atau 8 tahun ketika dia datang ke Jinling. Song Wanting mengangguk setuju dan berkata, menurut ini, jika tuan kamu kebetulan memasuki panti asuhan ketika dia berusia 7 atau 8 tahun, maka garis waktunya pada dasarnya akan cocok. Ya, Ito Nanako buru-buru berkata. Sister Wanting, Anda memiliki koneksi di Jinling. Bisakah Anda meminta seseorang untuk memeriksa catatan yang relevan dari Institut Kesejahteraan Jinling? Song Wanting berpikir sejenak dan berkata, memeriksa catatan seharusnya tidak menjadi masalah besar. Tetapi jika Tuan Ye tahu bahwa kita sedang menyelidikinya, apakah Tuan Ye akan salah paham tentang kita? Lagi pula, Tuan Ye juga memiliki banyak koneksi di Jinling. Aku khawatir begitu aku meminta seseorang untuk menyelidikinya, dia akan mengetahuinya di sana. Itu benar, Ito Nanako berpikir sejenak dan berkata dengan tergesa-gesa, ngomong-ngomong, saudari menginginkan, bukankah kamu setuju dengan istri Ye Chen-jun yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin bekerja sama dengannya dalam beberapa proyek? Iya. Song Wanting mengangguk. Ada apa? Ito Nanako buru-buru berkata. Kalau begitu, kamu hanya perlu temukan kesempatan untuk bertanya padanya ketika kamu bertemu dengannya berapa umur Ye Chen-jun. Selama kamu bertanya dengan cerdik, dia tidak akan curiga. Kalau begitu, kebenaran tentang keraguan kita akan terungkap. Song Wanting segera setuju dan berkata. Kalau begitu aku akan membuat janji dengan Nyonya Ye besok. Datanglah ke grup untuk bertemu dan ngobrol. Setelah mengatakan itu, Wanting Song memandang Ito Nanako dengan sedikit kebingungan dan bertanya padanya. Tapi, Nanako, apa yang harus dilakukan? Menurutmu arti dari tindakan kita ini adalah? Ito Nanako berkata dengan serius. Menginginkan kakak, arti dari masalah ini bagiku adalah aku sangat mencintai Ye Chen-jun tanpa syarat. Oleh karena itu, aku tidak dapat menahan diri dan ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Ye Chen-jun. Aku juga tahu bahwa ide ini sangat egois, tapi aku hanya tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Song Wanting menghela nafas pelan dan bergumam, siapa yang tidak seperti ini? Aku juga ingin tahu, Tuan Ye, yang berulang kali menyelamatkanku dari bahaya dan membuatku bermimpi tentang dia, bagaimana nasib Tuan Ye? Siapa itu? Setelah itu, nadanya menjadi lebih tegas dan dia berkata, aku akan mencoba cari tahu petunjuknya besok. Keesokan harinya, dini hari, Ye Chen dan Xiao Churan bangun satu demi satu, mandi dan turun untuk sarapan. Menurut proses hari ini, Ye Chen akan mengantar Xiao Churan ke tempat kerja setelah makan. Namun, lokasi kerjanya mungkin tidak pasti, mungkin ke perusahaan, lokasi pembangunan di Hao Group, atau Duhai. Foto-foto segar dari masa lalu itu rumah. Namun,
Setelah Xiao Churan sibuk berbicara di telepon sambil makan, dia dengan bersemangat berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, Nona Song Wanting dari keluarga Song mengundangku ke grup lagu untuk mendiskusikan kerja sama proyek." Ye Chen tidak berpikir begitu. Terkejut, karena Song Wanting sudah mengungkapkan hal ini dengan sangat jelas kemarin. Menurut Ye Chen, alasan Song Wanting melakukan ini pasti berharap untuk membalas bantuannya kepada Xiao Churan dengan membantunya memulai bisnis. Oleh karena itu, Ye Chen tidak banyak berpikir dan bertanya padanya, "Setelah makan malam, haruskah aku membawamu ke grup lagu atau ke tempat lain?" Pergi ke grup lagu, Xiao Churan berkata tanpa ragu-ragu, "Nona Song sekarang ketua grup Song. Dia seharusnya bisa membuat keputusan langsung mengenai kerja sama proyek. Jadi saya harus berbicara dengannya sesegera mungkin untuk melihat apakah kita bisa mengimplementasikan kerjasama itu sesegera mungkin." Samping Malan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Churan, apakah kamu akan bekerja sama dengan grup lagu sekarang?" "Sayang, ini terlalu luar biasa, Xiao." Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Bu, aku baru saja pergi untuk berbicara dengan Nona Song. Ayo ngobrol dan lihat apakah ada kemungkinan kerjasama." Malan tersenyum dan berkata, "Bos dari kelompok sebesar itu secara aktif mengundang Anda untuk mendiskusikan kerjasama. Jadi mengapa Anda tidak memikirkannya? Itu pasti akan terjadi. Dengan cara ini, perusahaan kami akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi." Xiao Churan berkata, "Kamu akan mengetahui ini hanya setelah berbicara dengan Nona Song." Malan berkata tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir Churan. Masalah ini pasti akan selesai. Jangan lupa." Ye Chen menunjukkan Feng Shui kepada keluarga Song. "Bukankah Song Wanting datang ke rumah kita secara langsung untuk memberikan hadiah sebelumnya? Demi Ye Chen, bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi dengan sia-sia?" kata Malan ini. Melihat itu, suasana hati Xiao Churan tiba-tiba menjadi suram. Dia tahu bahwa Song Wanting ingin bekerja sama dengannya karena wajah suaminya. Bahkan kerjasama sebelumnya dengan grup di Hao mungkin diberikan kepadanya oleh Wang Dongsui karena wajah suaminya. Hal ini agak menyurutkan semangatnya untuk berwirausaha. Ye Chen melihat ada yang tidak beres dengan Xiao Churan, tersenyum dan menghibur. "Sayang, sebenarnya banyak bisnis yang didapat dengan mengandalkan orang lain untuk membantu perjodohan. Tapi apakah kamu bisa menjalankan bisnis dengan baik dan memuaskan pihak lain? Kamu tetap saja harus mengandalkan dirimu sendiri. Kekuatan, saya percaya bahwa dalam hal ini, kemampuan istri saya adalah yang terbaik." Xiao Churan tersenyum penuh terima kasih dan berkata dengan serius, "Terima kasih, suami." Setelah makan malam, Ye Chen mengantar Xiao Churan ke mengantarnya tiba di grup lagu. Dan karena dia punya janji dengan Su Ziyu dan He Zikyu untuk mengadakan pertemuan di M Grand Group, dia pergi sendirian ke M Grand Group. Xiao Churan menerima rasa hormat yang sangat tinggi di grup lagu. Begitu dia menyebutkan namanya ke meja depan, Song Wanting menerima berita tersebut dan turun dari kantor untuk menyambutnya secara pribadi, yang membuat Xiao Churan sedikit tersanjung. Wanting Song mengundang Xiao Churan ke kantornya, dan langsung ke intinya, dia mengeluarkan rencana perencanaan untuk beberapa proyek konstruksi grup Song, dan berkata kepada Xiao Churan, "Nyonya Ye, ini adalah proyek yang sedang kami persiapkan sekarang dan akan segera memulai konstruksi. Rencana desain untuk tahap konstruksi sipil proyek telah selesai, tetapi rencana desain dekorasi selanjutnya masih diundang untuk dilelang. Jika Nyonya Ye tertarik, proyek ini dapat diserahkan kepada perusahaan Anda." Xiao Churan berkata dengan terkejut. "Tidak, ngomong-ngomong, total investasi dalam proyek yang dilakukan Song Wanting ini bahkan melebihi 15 miliar. Menurut standar industri konstruksi, biaya desain keseluruhan desain arsitektur umumnya menyumbang sekitar 3% dari total biaya proyek, sedangkan biaya desain dekorasi interior umumnya menyumbang sekitar 1,5% dari total biaya proyek. Jika kita mengikuti rasio ini, biaya desain dekorasi interior saja untuk proyek-proyek ini akan lebih dari 200 juta. Jika kami mengambil alih pekerjaan konstruksi, keuntungan kami akan berlipat ganda." Namun, Xiao Churan tahu betul bahwa dengan kekuatan dan kemampuannya saat ini, mustahil untuk bekerja sama dengan grup Song dalam proyek dengan total investasi puluhan miliar sekaligus.
Kekuatan perusahaannya saat ini secara keseluruhan masih jauh dari skala perusahaan desain besar. Selain itu, ia saat ini memiliki proyek dengan The Hao Group, sehingga energi yang dapat ia alokasikan semakin terbatas. Xiao Churan memperkirakan dia hanya bisa mengambil 1/5 dari puluhan miliar proyek yang diusulkan Song Wanting. Namun, bahkan 1/5-nya pun masih merupakan hal yang sangat besar. Biaya desainnya saja hampir lebih dari 40 juta. Tepat ketika Xiao Churan sedang bersemangat tentang hal ini, Song Wanting, yang berada di seberangnya, sedang memikirkan bagaimana cara menyampaikan topik tersebut kepada Ye Chen dan menanyakan apa yang ingin dia tanyakan tanpa membiarkan Xiao Churan ragu. Jadi, dia bertanya kepada Xiao Churan, "Nyonya Ye, apakah menurut Anda perusahaan Anda dapat bekerja sama dengan proyek-proyek grup Song ini?" Xiao Churan berkata dengan serius, "Nyonya Song, perusahaan kami dapat melakukan semua proyek ini, tetapi saya punya beberapa batasan. Apakah Anda yakin? Apakah proyek Anda ini akan dimulai pada waktu yang sama?" Song Wanting menjelaskan, proyek-proyek ini pada dasarnya telah disiapkan dan diluncurkan satu demi satu. Namun, dengan begitu banyak proyek, waktu mulai sebenarnya dari setiap proyek akan sangat sulit. Jalur ini harus diperpanjang menjadi sekitar setengah tahun atau bahkan 1 tahun, yang akan memudahkan Ni Ye untuk mengatur waktu dan tenaga Anda secara wajar. Sebaliknya, jika semua proyek ini diluncurkan dengan sangat cepat periode waktu yang intensif, saya khawatir Anda akan terlalu sibuk. Xiao Churan awalnya khawatir perusahaannya tidak memiliki cukup tenaga dan energi untuk menangani begitu banyak proyek kerjasama sekaligus. Tetapi jika menurut Song Wanting, proyek-proyek ini akan diluncurkan satu demi satu dalam waktu setengah tahun hingga 1 tahun, maka Anda akan memiliki cukup waktu untuk mengatur pasukan Anda. Dengan cara ini, bukan tidak mungkin untuk mengambil alih seluruh, atau lebih dari separuh, proyek-proyek tersebut. Jadi, dia bertanya kepada Wanting Song, "MS Song, apakah Anda ingin bekerja sama dengan kami dalam semua proyek ini?" "Iya." Song Wanting berkata dengan sangat murah hati, "Selama Anda tertarik, Nyonya Ye, semua proyek dapat diserahkan kepada perusahaan Anda. Jika Anda bisa melakukannya sendiri, maka Anda bisa melakukannya sendiri, jangan melakukannya sendiri, lalu kamu bisa mensubkontrakkannya kepada orang lain, dan kemudian kamu bisa mendapat untung dari selisihnya." Xiao Churan benar-benar tidak menyangka Song Wanting akan begitu murah hati. Dulu, setiap perusahaan partai B harus bersaing untuk mendapatkan bagian dalam proyek semacam ini. Ya, sama seperti Xiao Group di masa lalu, untuk mendapatkan proyek 30 juta dari M Grand Group, seluruh keluarga harus mengadakan pertemuan mobilisasi, dan jauh di lubuk hati mereka tidak ada yang punya harapan. Namun Wanting Song langsung memberikan bagian yang begitu besar kepada Xiao Churan, yang membuatnya tidak bisa pulih. Lagi pula, ini bukan lagi kue di langit, melainkan berlian di langit. Jadi, dia bertanya dengan bingung, "Nona Song, hadiah dari Anda ini terlalu berat. Saya benar-benar pantas mendapatkannya." Song Wanting tersenyum dan berkata, "Nyonya Ye, tolong dan saya tidak boleh melakukan ini. Sama-sama, Tuan Ye telah membantu keluarga kami berkali-kali dan bahkan menyelamatkan hidup saya. Kakek saya dan saya berhutang banyak padanya. Jadi selama menurut Anda tidak ada masalah dengan proyek ini, Nyonya Ye, saya dapat menyerahkannya padamu." Xiao Churan bertanya dengan heran, "Nona Song, kamu mengatakan bahwa suamiku menyelamatkan hidupmu. Mengapa aku tidak pernah mendengar dia menyebutkannya?" Song Wanting menjelaskan, "Itu saja. Pada awalnya aku percaya pria dari Hong Kong, kamu pembohong, kamu secara tidak sengaja membuat feng shui rumahmu menjadi perangkap naga, dan hampir mengalami kecelakaan besar. Berkat nasihat Guru Ye, bahayanya dapat dihindari." Saat dia mengatakan itu, Song Wanting menjelaskan bagaimana dia telah ditipu oleh pria palsu Hong Kong karena kesialannya. Sang master tertipu. Kemudian Lai ditemukan oleh Ye Chen, dan akhirnya Ye Chen membantunya keluar dari formasi naga yang terperangkap. Dia menceritakan semuanya pada Xiao Churan. Xiao Churan tercengang mendengarnya. Awalnya dia mengira apa yang disebut feng shui suaminya itu kurang lebih bohong. Namun kini setelah mendengarkan perkenalan Song Wanting, ia menyadari bahwa barang-barang Ye Chen tidak hanya sia-sia,
tetapi sebenarnya memiliki efek praktis. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghela nafas. Di masa lalu, saya sangat khawatir suami saya akan menunjukkan kepada orang lain esensi Feng Shui, yang merupakan sejenis penipuan. Saya takut orang-orang itu akan kembali untuk melunasi rekening bersamanya. Sekarang, setelah saya mendengar apa yang Anda katakan, saya merasa lebih nyaman. Song Wanting tersenyum dan berkata dengan sangat serius, Tuan Ye sangat berbeda dari para penipu itu. Tuan Ye memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata. Itulah sebabnya semua orang menghormati dia sangat tinggi. Berbicara tentang ini, mata Song Wanting bersinar terang, dan dia berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Nyonya Ye, saya selalu ingin tahu tentang latar belakang dan pelatihan Guru Ye. Bagaimana dia bisa mahir dalam hal itu? Banyak hal misterius di usia yang begitu muda. Bagaimana dengan keahlianmu? Xiao Churan menjawab dengan serius. Sejujurnya, Nona Song, sejauh yang saya tahu, suami saya tidak memiliki majikan, dan dia kehilangan orang tuanya sejak dini, dan menjadi yatim piatu. Dia telah berada di Jinling sejak dia masih kecil. Dia dibesarkan di panti asuhan. Saya rasa panti asuhan tidak akan mengajarinya hal-hal ini. Adapun dari mana dia mempelajari keterampilan ini, saya tidak yakin. Song Wanting segera mengikuti arus dan bertanya, Nyonya Ye, apa yang Anda maksud dengan Ye, Tuan? Dia kehilangan orang tuanya sejak dini. Jadi kemampuannya mungkin telah diturunkan kepadanya oleh orang tuanya sebelum dia kehilangan mereka. Jika ia adalah orang yang berbakat, bukan tidak mungkin meraih kesuksesan dalam belajar di usia muda. Xiao Churan tidak tahu arti kata-kata Song Wanting, dan berkata dengan bodohnya, tapi Ye Chen baru saja berusia 8 tahun ketika dia masuk panti asuhan. Tidak peduli betapa berbakatnya seorang anak berusia 8 tahun, dia tidak dapat mempelajari sesuatu yang mendalam. Anda tahu bagaimana melakukannya. 8 tahun, Song Wanting merasa ngeri dan berseru, Tuan Ye, benar-benar masuk panti asuhan ketika dia berusia 8 tahun, ya? Xiao Churan yakin. Dia mengangguk dan berkata, dia sudah memberitahuku tentang hal ini berkali-kali sebelumnya. Menurutnya, orang tuanya mengalami kecelakaan ketika dia berumur 8 tahun, dan dia tidak memiliki kerabat lain di dunia. Jadi dia diadopsi oleh panti asuhan sampai dia mencapai usia dewasa. Wanting. Song mengingat semua detail yang dianalisis oleh Nanako Ito tadi malam, dan berseru dalam hatinya, sekarang, saat Tuan Ye memasuki panti asuhan hampir persis bertepatan dengan saat Gu Qiuyi mulai mencari pangeran tampan. Ini semakin membuktikan bahwa Tuan Ye adalah pangeran menawan Gu Qiuyi. Ini juga membuktikan bahwa Tuan Ye sama sekali bukan dari Jinling, tapi dari Yanjing. Yang lebih penting adalah Gu Qiuyi bukan hanya seorang bintang. Banyak orang tahu bahwa latar belakang keluarganya sangat kuat. Keluarga Gu berada di peringkat teratas 5 besar, dan dia adalah satu-satunya putri Gu Yanzong, ketua grup Gu. Tuan Ye dapat bertunangan dengan wanita cantik dan cantik seperti Gu Qiuyan sejak dia masih kecil, yang hanya membuktikan bahwa Tuan Ye sendiri juga seorang ratu dari keluarga terkenal, dan Tuan Ye dapat bertunangan dengan wanita cantik dan cantik seperti Gu Qiuyan sejak dia masih kecil. Melihat negaranya, hanya ada beberapa keluarga besar yang bisa menandingi Gu keluarga, dan di dalam Yanjing, ada lebih sedikit lagi keluarga besar seperti itu. Hanya keluarga Su dan keluarga Ye. Memikirkan hal ini, jantung Song Wanting berdetak kencang. Pertanyaan mendalam perlahan-lahan menjadi jelas, kamu keluarga, ya, mungkinkah, bersambung?